ketemu lagi di Johnny Talk Show ya. Kita kedatangan tamu jauh banget dari Jakarta. Ini adalah dari bagian dari Backwork ya. Boleh kenalin siapa Om? Siap. Halo, nama gue Chandra. Gue di Backwork itu di pengurus pusat sebagai advokasi gitu. Oke. Kita kedatangan Gimana? Om Chandra sebagai advokasi ya? dari BTW. Iya. Om boleh diceritain Om? Ceritain nih tentang Om Chandra masuk di BTW dan sampai menjabat jadi sekjen BTW ya. Bukan sekjen sih. kepengurusan Kepengurusan, koordinator untuk advokasi. Oke, Ya, ceritain Om. Boleh diceritain Om? Sebetulnya sih itu karena basicnya lebih ke sepeda ya. Sepeda. Karena jadi pada saat mulai beberapa aksinya Backwork tuh si Kang Fahmi-nya saat itu yang menjabat sebagai advokasinya Backwork itu selalu ngajak Om Chan mau ikutan aksi ini nggak, mau ikutan aksi itu nggak gitu kan ya. Karena emang kita kan pakai sepeda setiap hari di jalan gitu kan ya. Terus ngelihat aksinya ini berhubungan sama apa yang bakalan gua rasain pribadi di jalan, ya jadi gue ikutan lah gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu, gue juga naruh produk kan di Backwork, kolaborasi juga gitu kan. Nah sampai saat itu akhirnya bukalah mereka kayak meeting untuk koalisi kebaikan, siapa aja nih gitu kan. Dan di situ ada kelas-kelas yang mau diikuti kayak kelas advokasi, kelas edukasi gitu kan, kelas campaign gitu. Nah kebetulan pada saat pemilihan kelas itu kan boleh bebas terserah gitu kan ya. Gue langsung jos milihnya ke advokasi. Karena apa? Menurut gua adalah keadaan sepeda atau pesepeda di jalan raya sekarang ini tuh bener-bener ngaco sih gitu. Bener-bener dalam titik terendahnya dia sebagai pesepeda di jalan raya. Dia selalu dianaktirikan gitu kan ya. Ya untungnya pemerintah yang sekarang itu sudah mulai mendengarkan lah yang namanya aspirasi dari pesepeda. Dan akhir-akhir ini juga beberapa hari terakhir, minggu kemarin juga kita ada kolaborasi dengan pemerintah gitu kan ya. Bukan politik ya ini tapi kita berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyuarakan bahwa adalah lingkungan yang bersih itu bisa dimulai dengan segera itu dari sepeda atau dari jalan kaki kayak gitu. Dan akhirnya kenapa awal dipilih pas di kelas itulah, pas kelas advokasi. Ini jujur aja ya gitu kan. Dulu tuh Kang Fahmi tuh dikenal saklek gitu kan. Orangnya saklek gitu. Apa ini masuk aja biarin. Kang Fahmi tuh dikenal saklek. Jadi banyak orang yang malas urusan sama dia gitu kan. Bisa dibilang kayak aduh, gue nggak berani deh ngomong sama dia gitu kan. Gitu kan. Cuman karena basicnya gue tuh udah ya udah sih sama orang gitu kan. Tapi memang dia orangnya saklek gitu kan. Dia bilang bilang A itu A gitu kan. Dia punya prinsip memang gitu kan ya. Nah itu dia yang gue suka dari dia punya prinsip. Itu dia kenapa juga gue ikut ambil kelasnya dia. Kebetulan waktu itu yang buka kelasnya mentornya dia tuh. Gitu kan ya. Sampai akhirnya pas pergantian pengurus, alhamdulillahnya Kang Fahmi WhatsApp gitu kan ya. Dan kehormatan sih bisa di WhatsApp sama dia langsung gitu kan ya. Dan langsung saya untuk jadi advokasi di Backwork Indonesia. Jadi dipilih secara langsung oleh Kang Fahmi itu? Alhamdulillah gitu kan ya. Itu di gitu. WhatsApp langsung. Keren, hebat berarti ini Om. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi awal ketertarikannya itu dari itu ya Om, dari kayak ngelihat sepeda sering dianaktirikan gitu. Iya, itu karena gua ngerasain sendiri gitu kan ya. Begitu pada saat ada di jalan gitu kan ya. Padahal kita udah di kiri gitu kan. Tapi tetap aja diklaksonin gitu kan ya. Terus kadang pada saat mereka udah ngelewatin kita tuh ada kadang ada umpatan-umpatan gitu kan ya. Yang kayak woi ngapain lu di sini gitu kan. Bikin macet lo gitu kan. Padahal yang bikin macet tuh mereka. Sekarang gini ya, agak ini dikit
misalkan nih posisi lagi macet nih, motor tuh udah nggak bisa masuk, tapi sepeda tuh bisa masuk loh, Iya. Iya. bisa nyelip lah gitu Iya, kan bisa ya. nyelip. Yang bikin macet tuh siapa gitu kan? Nah. Itu, gitu Ya, kan. Itu benar, edukasi sih sebetulnya. Edukasi, ya. Dan gini, bukan berarti kita anti gitu kan sama Iya. sama motor, sama mobil. Enggak, kita nggak sama sekali. Cuman maksudnya, kenapa gue bisa gabung ke sini untuk mengadvokasi adalah setidaknya menurut Undang-Undang Nomor 22 itu yang udah disahkan sama pemerintah, Iya. kan pesepeda juga punya hak di jalan raya. Iya betul. Kan udah ada dibikin Sampai- jalurnya. Nah, Sampai dibikinin itu kan jalur dibikin buat jalur, sepeda betul, kan. ya. Nah itu kan kita udah punya hak gitu kan ya. Terus kenapa juga kita nggak boleh menggunakan? Nah. Walaupun di non jalur ya, Iya. di non jalur itu kita punya hak untuk bisa menggunakan tuh pesepeda. Kita punya hak gitu kan ya. Dan itu kita dilindungin. Nah, awareness-nya terhadap orang-orang yang motorized people yang kita sebutnya itu adalah orang pengguna kendaraan Kendaraan motor. bermotor. Ya, seenggaknya kita nggak akan menghalangi jalan mereka lebih lama. Maksudnya kalau kita ada di depan mereka nih, kita nggak akan lebih lama dari 5 menit kok untuk ngalangin mereka. Iya Gitu. benar. Jadi seenggaknya kasihlah kita waktu semenit paling lama itu juga supaya dia sampai bisa lewat lah kira. Oh. Kalau misalkan emang benar-benar bisa, kita pinggirin. Kalau emang itu ternyata haknya si Pengendara bermotor. pengendara bermotor. Tapi kalau itu selama itu haknya kita punya hak yang sama. Bahkan di segitiga pengguna jalan gitu kan, nah, itu kan seharusnya pejalan kaki, pesepeda itu yang paling ringkih. Iya. Nah, cuman kan kita udah terbuai sama mudahnya melintir gas gitu Iya, kan. benar. Jadi ya terkadang pada saat ada sepeda di jalan tuh mereka membuat mikirnya tuh kita yang ngeganggu. Iya. Ya di sini jadi advokasi tuh supaya ngebela pesepeda yang dapat perlakuan seperti itu atau enggak melenceng dari undang-undang yang harusnya hak kita ada di situ gitu kan. Ya seperti yang udah diperjuangin sama Kang Fahmi sebelumnya sebagai advokasi sebelumnya, ya saya meneruskan tapi dengan program yang baru juga. Dengan yang fresh ya. Ya, gitu. Tapi kalau dilihat-lihat nih Om ya, itu bukan cuma pesepeda ya Om. Ya pejalan kaki juga sama kayak gitu. Soalnya kalau saya sering lihat tuh, apalagi di kota-kota besar ya. Ya, betul. Kita pemerintah tuh kadang udah nyediain jalan buat pejalan kaki atau pesepeda, tapi malah dipakai untuk parkiran atau enggak tempat jualan. Benar nggak tuh? Benar. Ya, Pernah lihat kan ya? bukan pernah lihat. Oh, ada. banyak banget. Ya itulah maksudnya balik lagi kan kalau kayak gitu kan ya kita nyerahin lagi lah ke pemerintah. Iya. Seperti apa kerasnya Bike to Work ini mengedukasi, mengkampanye atau mengadvokasi gerakan kita untuk bersepeda, kan ya. Toh tetap ujung-ujungnya yang mensahkan itu pemerintah. Kita kan juga bisa Pak tolonglah, gitu kan, Pak tolonglah. Iya. Kalau misalkan masih dicuekin, kita agak lebih keras dikit. Tapi walaupun udah keras juga nggak digubris, gitu kan ya, mungkin kita akan menggunakan cara lain, gitu kan ya. Mungkin dengan kayak kemarin tuh World Bicycle Day kita turun ke jalan rame-rame gitu kan ya. Atau misalkan kita di sosmed kita lebih galakin gitu kan ya. Tapi dengan tidak kita dengan tidak bersinggungan atau berkelas dengan pemerintah, karena mau bagaimanapun juga pemerintah yang sekarang adalah dia yang memutuskan. Iya. Kayak gitu. Jadi ya apapun keputusannya pemerintah, dengan legowonya kita harus terima, tapi kita harus mengingatkan bahwa undang-undang yang terhadap hak pesepeda itu itu tetap ada loh, gitu. Jadi pada saat ini Bike to Work ini nih tugasnya kurang lebihnya sekarang tuh melurusin dari apa yang melenceng-lenceng, gitu. Misalkan ada melenceng dikit, yuk, lu punya undang-undang ini loh. Iya. Lo ingat loh ini loh gitu Iya, kan. benar. Oh ya udah balik lagi ke on track gitu kan. Hanya sebatas itu untuk sekarang gitu kan. Untuk aksi lebih besarnya yang sekiranya frontal nantinya itu masih dalam benar-benar pemikiran kita untuk apakah masih perlu gitu. Sementara juga kita kan suara kita nih pesepeda ini udah didengerin. Di Bandung udah dibikinin jalan khusus sepeda gitu kan ya. Di Jakarta juga udah dibuatin gitu kan ya. Ya kita berterima kasih banget sama pemerintah Indonesia untuk bisa nyediain jalur itu. Cuman masalahnya adalah kenapa masih dibikin parkiran? Nah itu sering banget. Berarti bukan cuma
pengendara kendaraan bermotor kan yang dilawan tuh. Bukan Iya. dilawan, maksudnya diingatkan tuh. Betul, iya. Ya cuman ya kita udah beberapa kali sambil posting gitu kan ya. Apalagi tadi nih di Bandung nih aku lihat itu banyak banget jalur sepeda tuh dijadiin parkir mobil. Iya, banyak Iya, banget nah. itu. Nah, itu udah banyak. itu bukan penyakit di Bandung aja ya, Iya. di Jakarta, Surabaya, Semarang, Ya, itu kota-kota yang besar lah, kota-kota besar yang udah ada jalur sepeda yang kita terima kasih banget udah disediain jalur sepeda buat kita. Tapi kenapa masih dijadikan lahan parkir Nah, gitu itu, kan ya? Ya, benar. Nah itu kita udah beberapa kali nyenggol pemerintah kota sekitar gitu kan ya, atau enggak ada misalkan ada laporan-laporan masuk gitu kan ya. Kita berusaha untuk mengaudiensi aja dengan pihak terkait, misalkan Iya. di Dishub Iya. gitu kan ya, atau pemerintah kota sekitar gitu ya. Iya, Kita benar. berusaha untuk audiensi ini kenapa loh masih dipikir. Hmm. Cuman ya itu lagi baik lagi gitu kan ya. Mungkin pemerintah punya urusan yang lebih penting gitu kan ya. Nah bukan berarti urusan bahwa jalur sepeda ini harus steril dan lebih penting, nggak. Karena di Amerika atau di negara Eropa pun sanksi untuk menggunakan jalur sepeda sebagai tempat parkir itu keras. Keras. Kalau di luar mah benar. Betul, berupa cabut SIM gitu kan ya. Ini ada dari satu negara aja contoh gitu kan ya. Ada salah satu driver bus kurir gitu kan ya. Di sana tuh FedEx, sorry nyebut brand gitu kan. Iya. Nah, itu parkir di bike lane atau jalur sepeda. Jalur sepeda. Oke, dilaporin sama mungkin advokasi atau kampanye di sana di Twitter, dan itu jadi viral gitu kan. Sanksinya yang diberikan sama si pemerintahnya itu ya pencabutan SIM. Itu kan tegas ya. Kalau di Indonesia sendiri hal itu udah berlaku belum Om? Kayak sanksi-sanksi tegas gitu buat mereka ini? Sanksi udah ada tapi belum dijalanin. belum dijalanin gitu kan ya. Malah terkadang di kitanya itu gitu kan ya. Pada saat terutama kita ngomongin Jakarta dulu lah ya ini ya. Jalur sepeda sterilisasi ini yang di Sudirman itu gitu kan. Itu kan masih jadi akses ninjanya untuk pengendara roda 2 tuh, Iya, gitu kan. betul. Apalagi kalau jam-jam pulang kerja, jam kantor gitu kan ya. Itu jadi akses ninjanya dia untuk nerobos kemacetan. Iya benar. Bahkan gua sendiri gitu kan kalau nikmatin jalur di situ gitu kan, itu belakang tuh misalnya masih ada yang bunyi-bunyi klakson gitu. Tot. Padahal itu jalur kita steril loh, Ya. yang dimana itu nggak boleh sebetulnya kalau udah steril ya, itu nggak boleh selain sepeda yang ada di situ. Berarti kayak dibikin kayak jalur busway gitu ya Mas? Iya kan udah ada Ada proteksinya, pembatas, udah jalur ada proteksi, proteksinya ya. betul, udah ada pembatas proteksinya itu. Nah itu harusnya steril itu, gitu kan. Kita paham lah kalau misalkan yang non sterilized bike lane itu yang jalur non sepeda steril di Sudirman kayak di Mampang, kita ngomongin Jakarta lagi ya, atau di mana itu kita berbagi, fine nggak ada masalah, gitu. Toh apa ininya sih, gue masih bisa nyelip lah. Iya, gitu. Tapi ini kita udah ngomongin jalur Jalur sepeda steril. terproteksi, gitu kan, yang dimana emang itu khusus dibuat oleh pesepeda. Sanksinya udah ada, gitu kan ya, tapi belum dijalanin, gitu. Nah kita berusaha melakukan aksi-aksi ya kayak kalau misalkan kita udah di jalan, di jalur sepeda itu ada yang mau berusaha nyalip, kita nggak kasih, gitu kan ya. Cuman ya, baik lagi aksi tersebut masih banyak pergesekan, gitu kan ya. Oke. Karena banyak juga yang, ya karena itu tadi sanksinya belum keras untuk itu. Iya. Nah mudah-mudahan sih ya, ini kedepannya sih, gitu kan ya. Mumpung di sini juga, gue pribadi ini lagi bikin program yang namanya pembulian terhadap pesepeda di jalan. Gitu. Jadi nggak cuman pembulian di sekolah. Ini udah masuk ke beberapa pasal dan undang-undang yang terkait nantinya gitu. Kayak misalkan kenapa gue bilang pembulian? Soalnya pribadi gue juga pun masih sering didapetin gitu, walaupun dari jalan kiri kan rusak tuh biasa ada kotak-kotak air lah gitu kan. Nah, si motornya ini pun nggak mau lewat situ. Gitu kan, alasannya mereka tuh takut rusak. Kenapa gue bisa ngomongnya? Karena gue sempat debat kusir di tengah jalan itu. Pada saat gue lagi ngindarin lubang itu, gitu kan ya, tiba-tiba motor maksuan panjang, terus ngatain lah, gitu kan ya. Woi kurang pintar, gitu kan ya. Ngapain lu jalan gini? Itu kan jalur lu ada. Oke, kita coba minggirin, gitu kan. Coba ke sini, gitu kan ya. Ala-ala jargonnya. Gitu.
Lo mau nggak lewat jalur gini? Ya enggak lah, itu kan jalur lo, gitu kan. Oke, lo yang pakai suspensi aja nggak mau, gimana kita yang sepeda rigid? Iya, Ini benar. bisa nyelakain kita nggak? Iya. Bisa Iya, dong. bisa nyelakain kita. Kalau misalkan terlalu dalam aja, ya apa space-nya itu, dok, Bisa kita mental, kita ada celakaan, kayak gitu-gitu. atau gimana kan? Nah, pembuliannya ini adalah umpatan-umpatan kebencian yang dilakukan pengendara lain terhadap pesepeda. Ini yang mau lagi gua rencanakan, gitu kan ya. Kayak misalkan mereka ngatain di jalan gitu kan ya, atau ngebentak pesepeda di jalan, atau ngambil haknya pesepeda gitu kan ya, kayak misalkan ya pakai jalurnya itu gitu. Atau misalkan ada anak kecil yang mungkin yang sampai ditabrak nanti gitu kan, karena kan kita udah mulai ada program back to school nih, dengan zona sekolah, zona daerah itu kan, itu udah mau kita galakin mulai dari sekarang. Maksudnya digalakin adalah dari sekarang nih udah kita lah, udah kasih pengertian ke anak-anak bahwa yuk sepedahan yuk, gitu kan. Toh, nih maaf banget ya, para pemotor itu bukan berarti kita benci lagi ya, berarti enggak, sama sekali enggak. Tapi kan pada saat mereka bisa menyeimbangi motor tersebut, mereka bukankah harusnya lebih dulu pakai sepeda waktu mereka kecil? Ya kan? Iya benar. Tapi kenapa sekarang momennya seperti kayak kacang lupakan kulitnya? Iya benar. Jadi Ya kan? lupa apa yang dulu mereka tuh dulu belajar motor tuh sebelum belajar motor pakai sepeda dulu gitu kan. Gitu kan ya? Tapi kenapa sekarang lu bisa motor lu sepeda lu benci? Iya benar. Gitu kan? Nah itu yang lagi pengen kita bangun image-nya gitu kan ya. Dan apa lagi mau dibikin juga, pribadi gue yang akan bikin gitu kan ya, untuk pembulian terhadap pesepeda ini. Supaya nanti sanksinya itu bisa dijalanin, gitu. Jadi supaya apa? Banyak orang lebih aman, ngerasa aman kalau pada saat sepedahan. Waktu Gitu kan, saat ya. bersepeda. Oh, gua udah ada yang nge-cover nih. Kalau misalkan ada yang nyenggol gua aja atau sengaja mepet gua aja gitu kan ya. Nah itu bisa udah kena sanksi nih kena orang sanksi, gitu. ya bisa lah. Kalau di jalur sepeda gitu ya. Ya kalau kita aja benar. Kalau jalur sepeda, tapi kan di Indonesia ini gitu kan ya, di luar jalur sepeda itu kan, itu baik lagi kan, tadi kita punya hak nih pesepeda. Iya benar. Gitu kan ya. Selama dalam rambu ya, kita ada di sebelah kiri gitu kan ya, atau kalau kita mau ngambil jalur kita pakai hand signal gitu kan ya. Selama itu dilakukan gitu kan ya, kita masih punya hak di luar jalur sepeda. Gitu. Kita juga masih punya hak menggunakan jalan raya yang tanpa atau belum ada jalur sepeda. Itu kita punya haknya. Gitu. Kayak gitu. Ya, belum lama ini tuh Om, ada ini ya, apa kalau nggak salah tuh ada kasus di Jakarta tuh yang pesepeda ketabrak sama pengendara motor sport itu. Ya, yang itu ya. Nah, itu gimana sih Om? Ya. Kenapa bisa sampai terjadi kayak Itu gitu? apakah Terus sepedanya keluar jalur? bagaimana itu Om kalau kayak gitu? Oke, kalau itu kan jujur ya, gue dapat beritanya juga pun sepotong-sepotong ya, gitu kan ya. Karena gini, setiap kecelakaan atau setiap kasus-kasus terhadap pesepeda, gitu kan, itu kan masuk ke nomor hotline-nya Baik to Work tuh, dilaporkan gitu kan. Nah, sebelum kita melakukan tindak lanjut, kita kan pasti cari tahu dulu, mengkaji kasusnya dulu. Ya, Takutnya betul. hoax atau Ya, gimana benar. gitu. Nah, kita juga teliti dulu, kita nggak mau gegabah nih gitu kan, jam tong-tong sepeda terus kita bela gitu, gitu kan. Akhirnya untuk kasus yang itu gitu kan, itu udah diselesaikan secara pribadi tuh, gitu kan. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu gitu kan ya, Baik to Work udah langsung mundur. Gitu loh. Dalam artian mundur gini, oh ya udah, lu udah pada damai kan, selesai kan, gitu kan ya. That's it, fine gitu. Nggak ada saling menyalahkan, nggak ada. Ya kalau yang bikin heboh itu kan sebenarnya netizen, gitu kan ya. Si korban atau pelakunya sendiri pun nggak ada masalah, udah handshake, udah salaman, damai ya, gue ganti siap ya. Sisanya netizen yang bikin heboh, gitu loh. Nah kita Baik to Work khususnya gitu kan ya, menanggapi netizen itu ya udah sebagai bumbu lah gitu kan ya. Tanpa mereka pun nggak gurih. Benar nggak ya kan? Oke. Intinya sih netizen juga kan sebetulnya plus minus lah ya, gitu kan. Walaupun mereka ngumpat lah di sosial media kita gitu kan. Cuman
percaya deh, tanpa netizen tuh kita nothing. Iya benar. Benar nggak? Benar, setuju. Kalau lempeng-lempeng aja mah ada Ya. nggak rame ya. Berarti ya selain buat pengendara kendaraan bermotor, berarti buat Om juga sering bikin campaign buat pesepedanya sendiri buat biar taat aturan. Oh kayak itu gitu. dia, kita juga bikin campaign kan di Bike Talk itu kan ada 5 pilar gitu kan, dan salah satunya ada campaign ini, advokasi, edukasi. Gitu. Nah, campaignnya itu juga mengkampanyekan atau mengkampanyekan gimana sih sepedahan yang benar. Gitu. Oke. Terus apa sih yang harus dilakukan pada saat kita lagi di jalan raya, Iya. gitu. Nah itu kita masih campaign kan, masih kita kampanyekan sampai sekarang. Supaya apa? Keren. Supaya orang-orang kan, ini maaf banget ya gitu kan, tapi selama pandemi ini banyak sekali pesepeda-pesepeda yang baru nongol, Betul. kasarnya gitu ya. Betul. Pesepeda baru lah ya. Ya betul, pesepeda baru. Yang dimana mereka sebetulnya pun nggak ngerti, gitu loh. Menurut mereka adalah sepeda bisa diutamakan, padahal nggak. Gitu Iya. kan. Ada norma-normanya pada saat mereka ada di jalan raya, gitu. Nah ini balik lagi ke pertanyaan tadi, nggak semerta-merta. Gue pribadi ya, kalau ada laporan masuk gitu kan ya, pesepeda kayak ditabrak gitu ini, pas pada saat udah di olah TKP kasarnya, Ya. ternyata, wah ini ternyata salahnya si sepeda nih, gitu kan. Jujur ya, gua justru akan bilang ke sepedanya, lu goblok coy. Gitu. Sorry coy, lu yang goblok. Kalau dia nggak salah ya. Gitu. Lu harusnya lebih tahu ada adab sama normanya di jalan. Gitu. Walaupun kita pakai sepeda ya. Iya. Justru karena kita pakai sepeda, kita yang tunjukin. Kita nih punya norma, punya adab di jalan raya. Iya. Gitu. Mau belok kasih, nggak serta-merta lu belok, lu nengok aja nggak gitu kan ya misalkan. Iya. Nah ini ada juga nih kejadian di Surabaya gitu kan, ada laporan masuk tabrak lah gitu, bahkan sampai ada pemukulan gitu kan. Nah itu akhirnya didelegasiin ke Korwil Surabaya, dan kebetulan advokasi pusat tinggalnya di Surabaya. Udah semua segala macam dilakukan, gue udah bilang lapor polisi, bikin laporan gitu kan, kalau misalkan ada CCTV, ambil CCTV karena itu bukti gitu kan ya. Udah dicek semua segala macam, laporan yang si korban itu yaitu si pesepeda gitu kan, nah, itu kesannya bahwa dia tabrak lari gitu kan ya. Sampai gue juga ngomong sama polisi di Surabaya tuh, karena kan mereka nggak ngasih bikin laporan, nggak ngasih ya, terus sampai kenapa nggak kasih, coba sini sambungin teleponnya gitu kan. Sampai gue bilang, Pak ini kenapa nggak bisa dikasih bikin laporannya? Nggak, soalnya nanti Bike Talk akan viralkan gitu kan ya. Loh kalau situ nggak kerja gitu kan ya, kasar ya. Iya. Gitu. Kalau situ nggak mau proses ya pasti kita viralin dong gitu. Iya. Masa nggak bisa, kalau dia korban tabrak lari, masa situ nggak bisa proses gitu kan ya, dengan ngecek plat nomor gitu kan. Sementara plat nomor kita udah dapat loh. Udah kayak gitu tuh, ya kan. Suddenly Pak polisinya dengan santai bilang gini, Pak, Bapak udah tahu belum? Ternyata si pesepedanya udah damai saat itu juga. Bikin malu Bike Talk kayak gitu. Iya. Ah, iya dong, kita Jadinya kayak kita jadi udah miskomunikasi, kan? miskomunikasi, terus langsung lah. Gue ngomong ke Si korban. ke si korban juga udah ngomong, udah kebentak gitu sama gue gitu kan. Pokoknya kasar lah, dalam artian kasar nih. Gue ngomel lah, gitu kan. Gue ngamuk. Masalah gini, lu jangan bikin malu Bike Talk dengan melakukan laporan tersebut, which is lu udah damai on the spot. Gitu loh. Terus buat apa lu masih nyari si pesepeda ini, si pemotor ini? Pengendara motor ini. Gitu kan ya. Dari menurut WhatsApp yang dikirimkan ke kita gitu kan, itu terkesan bahwa si pesepeda ini korban tabrak lari. Maka kita responnya kencang di situ gitu. Tapi ternyata damai di situ. Dan lebih parahnya adalah ternyata kesalahannya si pesepeda. Gitu kan ya. Oke, memang dia udah ngasih hand signal ya. Jadi situasinya nih mobil, dia mau belok ke kanan, dia udah ngasih hand signal, nih mobil berhenti. Tapi kan hand signal itu kan kalau bisa ya akan dia makanya ada norma dan adab di jalan. Dia berhenti belum tentu yang di sini ya berhenti. Iya, karena benar. kan blind spot. Iya, blind spot dia. Begitu dia masuk ya
Iya, Kejadian. benar. Kejadian si pesepeda marah, motor juga marah dong pasti gitu Iya. kan ya. Lu muncul tiba-tiba cuy, memang gua dukun bisa tahu lu muncul gitu kan ya. Katanya begitu kan. Ya kita nggak bisa nyalain juga pemotor kayak Iya. gitu. Akhirnya si pesepedanya mungkin di situ ngamuk, terjadilah pemukulan. Gitu kan. Nah, itu dia makanya nggak serta merta kayak tadi gue statement gue, nggak serta merta ya pesepeda itu benar gitu loh. Pesepeda itu ada salahnya dan mostly banyak salah, tapi mereka selalu merasa dirinya mereka tuh benar. Nah, di yang sekarang, yang kepengurusan sekarang, gue coba bilang sama ketua sama Bike to Work-nya itu si Kang Fahmi, gue udah bilang sama dia, gue jadi advokasi, gue nggak serta merta bela pesepeda ya, gitu. Kalau pesepedanya goblok, gue akan bilang dia goblok dan gue akan loss. Gitu. Ya. Dan si Fahmi bilang silakan, gitu loh. Itu juga sebagai edukasi bahwa lu harus aware pesepeda. Lampu merah berhenti, ya bukan berarti lampu merah kita gas terus sepeda, enggak. Iya. Mungkin orang jalan kaki ya jalan silakan. Nah, balik lagi ke norma sama adab. Kalau mau ikut nyebrang, ngikutin lampu merah, ya ditenteng lah. Iya. Itu adab, ya. Memang nggak tertulis harus ditenteng, harus ini. Enggak, kita tunjukin adab aja. Itu kan pejalan kaki tuh nyebrang. Tenteng, Zebra cross itu ikut kan lewat buat zebra pejalan cross, kaki. gitu ya. Nah, ya kita bukan naik, Iya. kita Tenteng, gitu. ngikutin zebra cross Tuntun. gitu kan. Nah, ikutin zebra cross. Kalau mau dapat fasilitasnya itu, Ya. gitu kan ya. Oke. Nah, cuman kan banyak juga gitu kan ya. Ya itu dia tadi balik. Kita nggak bilang semua pesepeda sama enggak, tapi ada. Dan kebanyakan adalah pesepeda-pesepeda yang lahir di zaman pandemi. Gitu. Iya, lagi rame-ramenya ya. Ya, dan di situ pun mereka ya orang-orang lama sepeda udah pasti tahu lah. Iya. Kan ya. Oh ini ternyata dia pandemic rider nih kasar Iya, gitu. pandemic rider. Ternyata kalau yang sama pesepeda yang lama gitu kan ya. Udah ngeh lah pasti kalau dari jalan. Oh baru nih gitu kan. Oh, baru. Dulu tuh kita sepedahan itu negor aja tuh ngobrol bisa di jalan, dalam artian ngobrol nggak ganggu lalu lintas ya. Iya. Maksudnya tegur sapa gitu. Dari mana om gitu kan ya. Saya dari sini nih. Mau kemana om? Sini. Oh, yuk bareng dulu yuk. Ya seru gitu kan ya. Sekarang om mau kemana om? Ngeliat sepeda. Kalau sepedanya mereknya jelek atau murah, jalan terus. Itu udah pasti ya pandemic rider. Pandemic Gue rider. ngalamin sendiri soalnya. Itu menurut pengalaman pribadi gue ya. Gue pakai sepeda yang nggak selevel sama dia. Ya. Tapi kalau selevel, om ya ramah gitu kan ya. Nah, itulah bedanya pesepeda dulu sama sekarang. Gitu kan. Dan balik lagi ke norma sama adab bahwa sepeda yang benar itu ya adabnya harus ditunjukin gitu. Kita nggak bisa miss lah. Dan gue juga nggak bisa yang namanya selalu ngebela pesepeda ya. Bukannya nggak mau gitu kan ya. Tapi itu dia kenapa gue selalu olah TKP dulu, gue cari tahu dulu sedetail-detailnya. Kalau misalkan memang harus bagian dari advokasi Bike to Work Indonesia itu turun atau memandu atau mengiringi gitu kan, ya, kita akan 100% mendukung gitu. Tapi sekiranya ternyata ini adalah kesalahan si pesepeda gitu kan ya, dengan berat hati kita nggak bisa. Oke. Lebih baik mundur ya. Mundur lah, kita lebih baik mundur. Kita nggak bisa ngebela orang yang salah. Udah gitu aja. Oke, keren banget ini ceritanya Om Cham ini. Jadi dia tuh sebagai advokasi di Bike to Work, Ya, betul. selalu mengkampanyekan Ya. atau mengedukasi ya, mulai Iyalah, dari harus. yang paling pertama tuh dari pesepedanya sendiri ya. Betul, ya. Terus udah gitu ke kendaraan lainnya Ya, gitu. ya, benar. Wah, keren banget nih dan jadi Om Chan ini tuh selalu mengedukasi para pesepeda ya, terutama para pesepedanya dulu, lanjut ke si pengendara-pengendara lainnya. Wah, keren banget nih Om Chan ini, seru banget, dan kita bakal ketemu lagi sama Om Chan ini di segmen kedua ya. Ya, pokoknya jangan kemana-mana, kalian tetap nontonin nih podcast ini sama Om Chan. Tunggu kita di segmen berikutnya. Kita iklan dulu sebentar. Oke. Sama kita jadi sama Om Chan masih di Joni Talk Show. Kita eksklusif ya ini.
Thank you, makasih. Kedatangan tamu jauh. Ya, makasih. Sekarang kita masuk ke segmen 2 ya. Segmen 2 kita Gimana, ceritakan lanjut. tentang event Hari Sepeda dan Lingkungan Ya, Hidup World Sedunia Bicycle Day. World Bicycle kemarin Day. di Jakarta serentak di kota-kota se-Indonesia ya. Ya, Ceritain nih Om. nah itu sih keren ya. Maksudnya kita sangat mengapresiasi seluruh komunitas yang ikut tergabung di aksi Giata Bike Tour tersebut gitu kan ya. Dan kebetulan kan juga kita ada kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Pada saat World Bicycle Day itu kan sebenarnya tanggal 3 Juni. Ya. Gitu kan. Nah, itu kita udah kita di saat 3 Juni itu kita Bike Tour Indonesia di Jakarta itu bersepeda dengan dubes-dubes yang terkait dengan G20. Nah, Nah, itu kita adakan eksklusif lah dengan Gubernur DKI 1. Ya. Itu kita adakan eksklusif. Tapi yang bisa dibilang serempaknya itu kita adakan berbarengan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi momennya pas. Menyertai. Ya, dengan bersepeda kita juga memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia gitu kan ya. Yang dimana sekarang kan climate change itu kan lagi kenceng banget Ya. gitu kan. Dan emang kita juga jujur ya, kita juga ngerasain bahwa adanya perubahan cuaca yang sangat ekstrim gitu kan ya. Kayak gitu. Dan tanggal 5 kemarin World Bicycle Day yang berbarengan juga dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, itu kita Bike Tour Indonesia khususnya mengapresiasi, terima kasih buat seluruh komunitas yang udah ikut berpartisipasi dalam event tersebut di seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. sampai Merauke terima kasih ya. Keren banget event kemarin tuh, Bang. Wah, rame banget. Diselenggarakan di berbagai kota ya, Bang. Di seluruh kota Selain ya, betul. Jakarta ya? Betul. Oke, nah. Ini Om, Apa tuh? boleh diceritain Om, sebenarnya sejarahnya gimana sih sampai ada World Bicycle Day ini di Indonesia nih bisa sampai terjadi Serentak itu gitu ya. Ah. Sebetulnya gini, ini adalah salah satu aksinya Bike Tour. Sebetulnya ini kita udah rencanakan udah lama ya. Kita pengen pengen sedikit keras dengan aksi, dalam arti sedikit keras tuh kita nunjukin nih gitu kan ya. Bahwa sepeda itu ini menurut yang kemarin di Glasgow, tahu yang di COP26 itu kan yang pada turun semua ke jalan itu mengenai climate change ini atau krisis iklim. Di situ disebutkan adalah berjalan atau pejalan kaki dan pesepeda atau menggunakan transportasi massal itu bisa sangat signifikan mengurangi krisis iklim. Nah, kita berusaha nih untuk di Indonesia gitu kan ya, yang dimana pokoknya embel-embel pemerintahan kebelakang tuh masih banyak pro kontranya gitu kan. Tapi di sini kita di Bike Tour Indonesia nih pengen membuat aksi sebetulnya ya sebelum ini turun ke jalan nih dengan bersepeda gitu kan ya. Ngajak seluruh komunitas untuk bisa ikut. Tapi dengan berbagai pertimbangan juga gitu kan ya. Akhirnya kita memutuskan yaudah deh nanti deh pas ketemu momennya. Nah, alhamdulillahnya nih ketemunya di acara kemarin World Bicycle Day di tanggal 5 Juni dan sekaligus Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pas tuh di situ kita semua turun ke jalan gitu kan. Nah, kita semua turun ke jalan pas di hari Minggu di Jakarta sendiri itu yang ngumpul di balai kota aja ya. Itu udah ada 800 orang, 800 sepeda dari seluruh komunitas di Jakarta dan sekitarnya. Itu berapa komunitas tuh? Wah, yang terdaftar sih udah sekitar mau menuju 900 ya. 900 komunitas, 900 komunitas. Let's say kita ambil pukul rata deh. Satu komunitas 10 orang. Ya. Ih, gimana? Indah nggak? 9.000 orang ya. Indah nggak? Indah banget gitu kan ya, sepeda. Dan itu benar-benar jadi momentum buat kita untuk mengingatkan pemerintah bahwa sepeda ini solusi yang bagus. Iya. Kalau menurut Kang Fahmi, sepeda ini adalah kendaraan yang udah bertahan selama 2 abad, yang benar-benar bisa secara signifikan mengurangi krisis iklim yang terjadi sekarang. Dan itu disetujui juga sama Greta yang waktu itu sangat vokal di COP26 saat itu, yang dia berhasil nurunin di Glasgow itu hampir penuh Glasgow dengan orang dan pesepeda. Dia gerakin aksinya untuk supaya ini nunjukin
gerakan ini tuh sangat bisa mempengaruhi atau mengurangi krisis iklim yang sedang terjadi, gitu. Soalnya kemarin juga saya sempat dengar tuh ada kita ngundang tamu ke sini ke Kakak dia tuh bersepeda tuh solusi tanpa polusi, ya kan? Nah itu memang Bener ya, Bang? betul, itu solusi tanpa polusi. Kita nol emisi loh. Iya benar. Kita nol emisi, kita nggak ada sama sekali karbon yang kita keluarkan, Iya benar. ya kan? Kita sepedahan, bonusnya sehat. Bonusnya Nah, ya kan? Bonusnya sehat. Tapi percaya deh, gini, pasti nih pesepeda-pesepeda yang udah merasakan sepeda, bohong lah. Kalau misalkan 5 kilo pertama, pasti nggak senyum-senyum. Iya. Pasti senyum. Karena apa? Di situ endorfinnya meningkat, Iya. ya kan? Zat endorfin itu kan bikin bahagia. Bahagia. Bener gak? Bohong deh kalau misalkan senanjak-nanjaknya, secapek-capeknya itu pasti senyum. Kok gue seger ya gitu kan? Kok gue enak ya? Gitu. Apa namanya? Jiwa gue jadi enak nih gitu. Nah itu positifnya banget sama sepedahan, kayak gitu. Secap kesini nanjak nih tadi, gitu kan ya. Tapi karena banyak pohon yang tadi gue lewatin, gitu kan ya, itu gue enak banget, gitu kan ya. Walaupun nanjak, tapi waduh enak, tapi sampai keringat ngucur. Wah, kalau udah keringat ngucur kan berarti wah kalori gue kebakar nih, gue bisa kurus nih, gitu kan ya. diet bagus nih, gitu kan ya gitu. Ya kayak gitu pokoknya. Tapi Om, ini berarti dari bikin acara itu pastinya banyak banget tuh sponsor-sponsor atau orang-orang yang ngajak kerja sama gitu Om. Oke, gini. Untuk event tersebut kita kan kebetulan saat itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, gitu kan. Nah, alhamdulillahnya tuh disupport oleh banyak pihak, gitu kan. Nah, salah satunya Jarjon nih, nge-support kita nih. Thank you Jarjon ya, gitu kan. Ya, disupport loh kita loh, gitu kan ya. Itu juga kita kaget loh sebetulnya, gitu kan, karena si Kang Fahmi, kalau kita ngomongin support ya, tiba-tiba ngambil ngebuang di grup tuh foto. Nih Jarjon nih ngirim desain, anjir dapat support gitu kan. Keren sih, keren, makasih gitu kan ya. Sebetulnya gue bawa tapi kaosnya ada di bawah, tapi keren lah itu kaosnya gitu kan ya. Bener-bener ngasih tahu, ngasih sign di dalam jersey-nya itu bersepeda di hari bersepeda dunia itu udah momen yang pas. Dan supporting yang dari pihak lain, yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu kan ya, pemerintah Kota Jakarta khususnya, kita juga terima kasih banyak gitu kan ya untuk untuk pengamanan jalan gitu kan ya, untuk lokasi finish, dan kita benar-benar matang mempersiapkannya, yang alhamdulillah sih responnya bagus dan membludak. Hasilnya jadi positif, vibe-nya itu lebih banyak yang terima. Gitu. Supportnya terima kasih banyak buat semua. Jarjon juga thank you banget. Keren. Jadi dia kemarin bikin edisi ya yang ini. Nah, iya. Goes untuk Bumi ya. Nah, Goes untuk Bumi bener bikin Ini juga. boleh ceritain Om, kalau yang Goes untuk Bumi ini? Kalau yang Goes untuk Bumi ini kan, ini sebetulnya memperingati Hari Bumi ya, gitu kan. Nah, di situ, nah indahnya sepeda nih, gitu kan. Semua yang berbau dengan lingkungan hidup, sepeda pasti ada kaitannya di situ, gitu kan ya. Untuk Goes untuk Bumi ini kan udah spesifik tuh dibilangnya. Kita Goes untuk Bumi, gitu kan ya. Kalau makin banyak orang sepeda, ya kan kayak tadi udah dibilang, pejalan kaki dan pesepeda atau menggunakan transportasi massal secara maksimal, itu sangat signifikan mengurangi krisis iklim yang sedang terjadi sekarang. Nah itu. Nah, momen yang Goes untuk Bumi ini adalah salah satu, apalagi jersey keren ini nih, dukungan Jarjon untuk Bike Tour Indonesia untuk lingkungan. Itu keren banget, thank you Jarjon. Thank you. Kita juga ngedesain gitu ya. Keren sih. Bike to Walk. Ini sama Kang Fahmi ya. Betul. Dengan desain-desain. Yang U20 kemarin juga kan versinya Bike Tour yang sama Dubes itu kan, Jarjon juga yang bikin ya kan. Thank you. Itu murni special edition karena support tersebut untuk logo U20-nya itu nggak bisa sembarang orang pakai. Itu hanya dengan izin khusus gitu. Dan
thank you juga udah diwujudin dalam bentuk supportnya di jersey Jersey-nya. gitu. Thank you Jarjo. Mantap. Berarti Om ngomongin event-event yang bakal datang tuh banyak banget ya Om. Banyak, mudah-mudahan sih banyak dan apa kita harapkan sama balik lagi gitu kan ya ke komunitas yang sudah berdiri gitu kan ya. Baik lagi kita nggak berhenti kita ngucapin terima kasih gitu karena mereka masih konsisten menggunakan sepedanya gitu kan, masih sering kumpul, masih sering kopdar gitu kan ya. Nah itu bentuk perwujudan dari ajakan untuk mereka atau circle mereka untuk lebih banyak menggunakan sepeda. Silahkan, itu kita terima kasih banget gitu. Terus ini Om ngomongin kalau event tuh kan banyak banget sponsornya Om yang pengen masuk tuh. Ini tuh ada filterisasi nggak sih Om buat sponsor? Mungkin kayak brand rokok kayak gitu kan itu sangat bertolak belakang. Ya, betul. Dengan olahraga ya. Oke, nah, ya. Itu gimana Om? Kayaknya seru. Oke, itu sih gini ya, kemarin sih udah sempat ada pembahasan ya dari para pengurus gitu kan ya. Karena memang jujur banyak sebetulnya ya brand-brand rokok gitu kan ya, itu udah mau masuk ke komunitas sepeda, bahkan ke bike tour sendiri gitu kan ya. Nah, di sini kan kita ngomongin image ya berarti ya. Betul. Perokok, pesepeda terus ngerokok gitu kan ya. Oke, gini, baik lagi. Sebetulnya di brand-brand rokok tersebut mereka kan punya yayasan ya. Dan yayasan tersebut itu kan mereka mensupport lingkungan hidup gitu loh. Kalau misalkan mungkin ini akan kita harus acknowledge atau memberitahu informasi lebih dalam soal ini nantinya gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita gerak sekarang netizen pasti nyerangnya gila gitu kan ya. Nah, ini perlahan lah kita untuk kayak gini. Sebetulnya kalau mereka pahami lagi gitu kan ya, itu ada yang namanya Yayasan Jarum, terus Yayasan Sampurna itu kan. Mereka kan benar-benar melahirkan bibit-bibit olahragawan atau olahragawati. Nah, kalau misalkan tanpa sponsor tersebut dari brand-brand rokok tersebut gitu kan ya, apakah ada tercipta atlet-atlet bagus? Ini atlet-atlet bagus timnas nih, itu lahirnya dari mereka loh. Dari uangnya mereka gitu kan ya, dari hasil latihannya mereka gitu loh. Kita nggak bisa nutup mata bahwa yayasannya mereka tersebut ternyata ambil sikap juga terhadap lingkungan gitu. Jangan gitu ya, olahraga lain juga disupport ya sama banyak. sepak bola, Liga Jarum. Nah, kan Jarum itu bulu tangkis kan. Nah, itu kan ada misalkan brand A Cup gitu kan ya, brand B Cup gitu kan. Itu rokok semua kan, rokok yang sponsor gitu kan ya. Jarang dari brand sepatu atau apa gitu nggak ada gitu kan jarang banget ya, padahal mereka yang sangat mensupport. Iya betul, memang ada sih di belakangan itu ada tuh ya yang kayak sepatu lokal tuh gitu kan ya, brand-brand itu, tapi kan tidak sebagai sponsor utama gitu loh. Nah, balik lagi ke pembahasan ini gimana sih enaknya ya kalau sponsor rokok? Oke, menanggapi hal itu gitu kan ya. Pernah yang pernah kita bicarakan gitu kan ya, boleh deh kalian dari sana nanti kita bahas aja lah gitu kan ya, bahas langsung aja lah gitu kan ya. Selama yayasan tersebut mau mendukung kegiatan bersepeda, kita akan terbuka ya untuk brand-brand rokok di luar sana gitu kan ya. Kita percaya yayasan kalian tuh keren, peduli sama lingkungan, kita percaya gitu kan ya. Dan di sini clearly gua akan bilang kalau brand-brand tersebut mau mensponsori untuk kegiatan bersepeda gitu kan ya, kita pintunya sangat terbuka lebar gitu. Pasti ada disclaimer lah pasti nantinya gitu. Maksudnya. Tapi gini deh, sedikit lucu-lucuan aja ya gitu kan ya. Setiap event yang kita selenggarakan gitu kan ya, atau komunitas selenggarakan gitu kan ya,
bohong deh, ayo jangan ini loh, jangan apa, jangan munafik loh gitu kan ya. Selesai finish ngerokok, ya kan? Selesai finish ngudut, ya kan? Nah, bener nggak? Nah di situ ya pahami sendirilah gitu kan ya, dicerna sendirilah gimana gitu kan ya. Memang kita nggak memukul rata bahwa semua pesepeda itu kita hargai lah yang nggak ngerokok ya, gitu bener. kan ya gitu. Tapi taruhlah 20 orang nih, 20 orang bersepeda, saat begitu finish minimal satu ada orang di kumpulan tersebut merokok gitu kan ya. Dan sorry, ku ngerokok juga. Gua nggak mau munafik, gua ngerokok juga gitu kan ya. Ngerokok juga gitu. Iya benar, nggak ada apa maksudnya gini loh, satu itu kan kalau misalnya dibilang oh itu nggak sehat lah gitu kan, ini nggak begini lagi, oke lah iya gitu loh gitu kan ya. Tapi lebih nggak sehat mana ya dengan orang yang nggak sepedaan hanya duduk 8 jam sehari, habis itu dia menikmati macet ya, sampai rumah dia duduk lagi makan gitu kan ya. Besokannya lagi melakukan hal yang sama, duduk di belakang komputernya dia selama 8 jam. Terus balik lagi pakai mungkin transportasi massal gitu kan, menikmati macetnya gitu kan ya. Walaupun dia nggak ngerokok, lebih sehat mana dengan yang sepeda Tapi merokok. Ini sih pendapat pribadi ya, bukan untuk diperdebatkan loh, bukan gitu kan ya. Tapi ya silakan dipikirkan sendirilah gitu kan ya. Dengan kita yang sepedahan, yang metabolismenya selalu terjaga untuk selalu bergerak gitu kan ya. Terus pada akhir itu kita nikmatin dengan merokok, bukan ngajak sekali lagi nih ya, bukan ngajak, tapi karena emang maksudnya biar nggak jadi perdebatan bahwa sponsor rokok itu image-nya jelek, nggak. Sekali lagi diingetin ya, mereka punya yayasan yang dimana yayasannya itu kalau diteliti lagi, kalau netizen ini bener-bener neliti lah gitu kan ya. Gitu ya. Jangan melihat sebelah mata. Betul, jangan melihat sebelah mata aja lah. Kalau mereka benar-benar mencari, yayasan mereka kan banyak. Under brand itu ya, under brand besar itu yayasannya mereka banyak. Dan itu mostly ya kebanyakannya mereka itu ambil andil dalam lingkungan hidup. Recycle gitu kan ya. Terus menyediakan tempat sampah gitu kan ya. Yang kayak gitu-gitu tuh udah seharusnya kita ya nggak nutup mata lah, sadar lah. Mereka yang melakukan itu loh. Uangnya ya dari memang jualan rokok gitu kan. Tapi di balik itu yayasan tersebut membayar hutangnya ya gitu kan ya. Dengan melakukan hal yang positif. Gitu. Ya baik lagi, ini bukan untuk diperdebatkan ya gitu kan ya. Tapi silakan dicerna sendiri aja gitu loh. Baik lagi bahwa sponsor rokok ya brand-brand ternama nih mumpung di sini, nanti mungkin ada yang ngelihat gitu kan ya gitu kan ya. Kita wide open kok, kita terbuka lebar gitu kan. Silakan gitu. Silakan. Pribadi ya. Silakan ya. Sebenarnya ibaratnya banyak yang mengharamkan ya Om untuk sponsor rokok ini di cabang olahraga ini. Iya betul, tapi ya karena mungkin bukannya ini ya, karena mereka belum dapat informasi yang tepat mungkin gitu kan ya. Ya itu balik lagi. Pendapat mereka adalah pendapat mereka. Iya betul. Itu kenapa kita dibilang merdeka. Iya. Kita bisa bebas berpendapat. Betul. Kalau nggak ada bebas berpendapat, kita belum merdeka loh. Iya betul. Gitu kan ya. Ya balik lagi. Kalau misalkan tanggapan mengenai ini bukan tanggapan baik to work loh. Ini tanggapan pribadi mengenai ya kita terbuka lah untuk sponsor rokok kalau pribadi. Tapi kan kalau untuk untuk khalayak ramai gitu kan ya, kita akan baik lagi ke kita punya forum yang dimana udah menjadi adat kita adalah mufakat. Betul. Kalau banyak yang nggak setuju ya kita nggak akan jalanin gitu kan. Win-win solution lah intinya. Selain itu ini Om berarti karena ini baik to work ini tuh sangat memberi gebrakan-gebrakan di dunia sepeda mungkin ya. Betul ya.
apakah ada ini Om kayak apa ada brand-brand dari sepeda yang masuk gitu untuk bike to work atau untuk Omnya sendiri gitu? Itu gimana, ada tawaran-tawaran gitu? Ya tawaran ada, alhamdulillah gitu kan. Kalau ke pribadi sih ya ada gitu kan ya. Aku ya kayak Biliton ini yang di sebelah Om ini nih, ini brand Seri lokal. apa ini? Brand lokal Om. Brand lokal. Seri apa ini? Ini Biliton namanya, brandnya Biliton. Dia 3 lipetan seri folding bike-nya. Mungkin kedepannya sih rumor-rumornya dari Biliton adalah karena tagline-nya dia yang pilihan tepat untuk bersepeda. Ya rumornya sih mereka akan ngeluarin jenis sepeda lain gitu kan ya, gitu. Ya tinggal ditunggu aja nanti. Brandnya sih bagus, sebentar lagi juga kemungkinan ya akan bekerja sama dengan mengeluarkan edisi khusus bike tour. Ya, dan itu benar-benar khusus lah, limited banget, eksklusif banget, hanya puluhan unit. Hanya puluhan unit. Itu udah nggak akan ada lagi nanti. Itu kapan tuh rencana? Segera. Segera. Tinggal ditunggu aja. Coming soon, gitu. ya? Coming soon, betul ya. Berarti ini tuh produk lokal Betul. yang sekarang tuh lagi nge-support Om gitu. Ya, kebetulan sebetulnya ada 2 produk lokal yang alhamdulillah mensupport saya pribadi gitu kan ya. Salah satunya Biliton dan Pacific gitu kan ya. Tapi ya memang kebetulan event ini event kemarin tuh yang diadakan sama Bike to Work Bogor, Zero to Zero, yang dimana gue dari Bogor ke Bandung. Ya. Di sini ada misi saya pribadi untuk menggunakan sepeda ini gitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa frame ini bandel gitu kan ya, untuk teruji lah karena saya sendiri, gue sendiri yang uji gitu kan ya. Jalur pada larang tuh makadamnya itu gue udah mikir gini, bodo amat deh, patah deh gitu kan ya, karena itu udah turunannya dia juga udah curang gitu kan ya, udah bumpy semua segala macam. Gue paksain masih bisa gue pakai. berarti kan udah bandel gitu kan ya, udah kuat. Sementara beban gue ini sekarang udah 82 kilo gitu kan ya. 82 kilo kalau misalkan gue pakai dan dalam keadaan yang dimana patah nantinya gitu kan ya, itu berarti kan ada yang salah. Tapi kan ini ya alhamdulillah nggak ada apa-apa, aman. Yang berarti gue pribadi lagi ya balik ya bilang bahwa frame-nya dia tuh bandel, Biliton tuh bandel. Bandel ya? Iya. Beliau juga kesini pakai sepeda ya? Iya pakai sepeda. Sepeda Biliton ini brand lokal ya. 3 lipatan ya Om ya? Kenapa? 3 lipatan. 3 lipatan gitu kan ya, sama lah kayak Cruise, sama kayak Element Pikes gitu kan ya. Karena 3 lipatan itu udah lipatan yang paling ringkes. Bener, udah paling ringkas gitu kan ya. Dan Biliton kalau gue bilang pribadi ya, dia ngambil langkah yang tepat untuk bisa terjun ke segmen yang 3 lipatan juga gitu. Bahannya alloy loh, jadi alloy gitu kan ya. Jadi kalau misalkan dia pakai eksternal gitu kan ya, itu Ini pakai apa? Ini pakai internal. Internal ya? Nah, kalau eksternal dia lebih ringan. Pastinya lebih ringan, betul. Dan dia full CNC kan. Jadi las-lasannya itu hanya di sambungan. Pembentukannya semua itu adalah CNC. Itu makanya eksklusif ya banget. Tuh. Thank you banget Biliton udah support ya untuk event kemarin. Thank you Biliton. Tapi nggak ada kendala ya, jadi nggak ada kendala ya? Nggak ada. Makanya selama perjalanan tuh alhamdulillah tuh nggak kayak yang kita khawatirin tuh sebetulnya bukan di frame ya gitu kan ya. Tapi karena misi pribadi gue itu untuk ngetes frame-nya gitu kan. Ya yang gue khawatirkan adalah sebetulnya frame-nya. Tapi di balik itu yang lebih gue concern adalah ban itu kalau udah meletus gitu kan atau bocor atau gimana, karena kan ini kan U-brake ya gitu kan ya, semua pesepeda pasti paham dah. Kita turunan kalau nggak bukan berarti gue pandai juga nggak gitu kan, gue jujur gue masih belajar juga. Kalau nggak bisa mainin remnya itu pasti kalau rim brake itu pasti panas dan akan ngakibatin bannya itu ya ada kebocoran atau robek atau gimana gitu.
Nah, alhamdulillah sih apa yang gua khawatirin selama turunan dari Mang Ade Puncak itu sampai Cianjur dan sampai Padalarang atas ke sini. Itu alhamdulillah nggak terjadi. Ban bocor atau pecah di jalan pada saat turunan itu alhamdulillahnya nggak terjadi gitu ya. Sudah teruji juga ya. Ya teruji ya pasti. Teruji berarti ya. Sekarang berarti lagi diuji coba nih sama Om ini. Oh iya. Rencana, Nah, rencana mau dibawa jauh nggak? kalau misalkan memang nggak ada halangan ya, kalau semuanya fine, sehat-sehat aja, kita dikasih rezeki lebih gitu kan ya, mau dites ke KM0 Aceh. Kalau semuanya berjalan lancar gitu. Tapi ya diharapkannya sih semuanya berjalan lancar ya, nggak ada kendala gitu kan. Ke KM0 Aceh ya akan kembali ngulang memori gue dulu waktu pas touring Denpasar Banten sendirian. Nah ini juga Neta sendirian juga deh. gitu. Keren banget ngobrol-ngobrol jadi seru banget ya. Banyak banget ilmunya, banyak banget. Thank you. Jadi lo juga banyak belajar ya dari cara sepeda tuh kayak gini. Gue juga masih belajar loh. siap. Kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya. ya. Oke. Karena ini tuh banyak banget harapan-harapan yang Gitu. Om sampaikan. Nanti kita lanjut aja di segmen 3 kali ya. Oke, segmen 3 aja. Tetap di Joni Talk. 3. Oke. Masih sama Om Chan. Siap. Kita masih kangen ya sama ini. Tapi gimana ya, Om Chan juga masih ada keperluan lain. Ya nih, sangat sedih sekali nih sebetulnya. Oke Om Chan nih. Gimana? Lanjut. Kita nanya ini untuk harapan Om Chan untuk sebagai harapan Om Chan untuk BTW dan pesepeda Indonesia, harapannya ke depannya. Oh, harapan kedepannya ya. Ya, harapan kedepannya untuk Bike Talk Indonesia tuh nggak patah semangat untuk selalu bergerak Dan menyuarakan menggunakan sepeda, terutama ya kita kan terakhir ini bilang Bike Talk Indonesia tuh nggak cuma sekedar sekarang ya. Iya. Ke kantor pakai sepeda nggak, tapi mengganti transportasi dengan sepeda itu udah termasuk dalam Bike Talk. Nganter anak pakai sepeda gitu kan, ke minimarket atau ke tradisional market itu pakai sepeda ya, itu udah termasuk dalam Bike Tour kayak gitu. Nah kalau untuk yang lainnya, untuk pesepeda yang baru atau berusaha mau hijrah nih ke sepeda gitu kan ya, jangan patah semangat. Capek pasti gitu kan ya, sepedaan tuh pasti capek tapi sehat. Dah, gitu. Senyumnya jangan lupa, pasti oke lah. Kayak gitu. Nah, ini kan udah segmen terakhir nih. Gue cuman ada satu pesan nih buat semua orang nih, gitu kan ya. Tetap pakai sepedanya, karena sepedaan itu enak. Benar. Ya. Enak ya. Sepedaan itu enak. Gitu. Setelah tadi kita ngobrol jauh panjang lebar tuh, ternyata banyak banget yang kita dapetin tuh dari Om Chan tuh ilmunya. Ya, makasih juga udah di Kita bisa sharing hadir di bareng sini. nih Makasih sekarang juga udah bisa disempetin waktunya. Juga jadi tahu ya. Ya, kita jadi tahu. Karena Om Chan ini gitu. Thank you. Makasih. Sama-sama masih belajar ya kita ya. Betul. Gitu kan ya. Tapi saya lebih belajar Om. Jangan gitu. Sama-sama kok masih belajar juga. Ini ada gift ya. Ada gift buat Om Chan. spesial ini. Oh my god, gile. Masa asik. Thank you. Om Chan. Ush. Boleh ditunjukin Om. Wah, tunjukin ya, buka ya. Boleh dibuka. Wih, gila. Ini artikel favorit gue nih sebetulnya ya, temen sebelum ke check out di ini. Belum. Tapi ya rezeki berarti ya dapat ya. Rezeki.
Alhamdulillah keren. Dan namain juga nih. Wow, ada namanya cuy, nama gue. Spesial, eksklusif ini. Chance Ngayap. Keren. Thank you Lord, thank you Jersey Johnny. Ini menurut Om Jan, Chan Jan. gimana nih jersey Jan ini? Jujur ya, udah punya 5 di rumah. Jangan ya. Keren. Keren sih, bahannya enak banget. Terus untuk casual daily use sepedaan nggak bikin malu. Coraknya, desainnya gitu kan ya. Itu anak muda banget. Kekinian lah. Iya kekinian, nggak norak sama sekali kekinian dan gue pede jadi makainya. Iya. Ngerasa kegantengan tuh naik 200%. Padahal sih nggak. Ngerasa itu lebih pede cuy pakai Jarjon. Asik sih. Dan kebetulan emang jujur gue ngefans sama Jarjon dari awal gue kenal itu pas artikel yang Bali. Yang apa? Muka Bali. Barongsai ya, Barongsai Bali itu apa? Bukan ya? Bukan. Belum. Nah, dan di situ kenapa gue suka gitu kan ya, brand Jarjonnya itu nongol gede. Biasa kan orang udah kecil gitu kan ya, berusaha untuk ngumpetin brandnya. Tapi di sini gue lihat justru kebalikannya. Jarjon dengan pede ngeluarin brandnya dia yang namanya juga sih sebetulnya Jarjon. Jarjon gitu kan ya. Wow, gila nih. Gitu kan ya. Agak nyeleneh, bisa dibilang lucu banget namanya Jarjon gitu kan. Tapi justru itu yang narik gue untuk jadi fansnya Jarjon. Bukan karena gue sekarang lagi di Jarjon, enggak benar. Tapi karena emang gue punya 5 di rumah Jarjon ya. Mungkin kedepannya kita bisa lebih ini kerjasama harus gitu kan. Selama kita bersepeda, selama kita berbuat kebaikan untuk orang banyak seperti yang quote-nya Kang Fahmi pernah bilang nih ya, gitu kan ya. Kalau lo melakukan sesuatu hanya untuk kepribadian lo, lepasin. Tapi kalau lo melakukan sesuatu untuk halayak banyak, perjuangin. Gitu. Mantap. Terima kasih Om Chan ya. Ya, kita yang makasih, gue yang makasih. Thank you banget, Lord. Waktunya buat datang ke sini. Makasih juga udah disambut, udah dapet. Wow, ini sih keren banget sih. Ada Chance Ngayapnya loh. Ih, gila ini sih asik. Karena Keren. Ngasih yang terbaik untuk Om Chan dan Thank you banget. biar Abis. Om Chan tuh suka gitu kan. Ih, Keren Om. keren banget. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa buat subscribe ya Om ya. Oh iya, siap. Jangan lupa subscribe, follow, like, share, and comment. Nah, ya guys. Pokoknya kalian harus tetap pantengin karena kedepannya bakal ada bintang tamu yang lebih menarik lagi. Mungkin nanti ketua BTW-nya kita undang di sini, oke? Kang ditunggu loh Kang Fahmi. Kita undang ya, oke? Oh, harus datang dia. Undang tarik ke sini. Dunia persepedaan lagi, oke? Siap. Wow, dia lebih senior dia. Sepeda tua, sepeda apa, buku yang dia udah terbitkan. Enak tuh. Wow. Gue bukan iniin promosin lo Om gitu kan, tapi ya lo emang berhak lah di sini. Harus duduk di kursi panas ini. Lo tanyain dia macem-macem deh, silakan. Oke, terima kasih kawan lo. Thank you. Menemani kita ya. Thank you banget. Pokoknya jangan lupa buat di subscribe, share, like, and comment. Terus jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan update dari channel kita. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Thank you Jarjon, keren. Oke, terima kasih Om Chan. Thank you Om, thank you.